Kalau ada salah bilang saya, apa produknya bu? Saya kuliner, apa donat? Mana orang? Mana? Nggak ada di toko. Oh, berarti hoax itu. Karena tidak ada penampakannya. Cash, oke. Ya, jangan terlalu banyak kreditnya bu, harus cash lunak ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara-suara belum makan ini, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih setengah piring, ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu piring kalau begini ya. Saya punya sapaan ya. Nanti ini bisa dipraktekkan, bisa sampai selesai acara ya. Nggak usah dicatat bu, sapaan Ji ini ya. Kalau saya bilang selamat pagi, nah tangan tak coba tangan tak begini. Coba tangan kanannya semua. Ya, tangan kanannya pintar anak-anakku ya. Ya, tangannya ke depan gini ya. Nyerong. Oke. Nyerong. Nah, kemudian balasnya begini, pagi. Jangan begini, pagi ya. Tapi pagi. Kita tes ya. Selamat pagi. Ada Tommy menari ya, pagi ya. Ulang ya, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, tepuk tangan dulu buat semuanya. Ada maknanya ini bu, ada maknanya. Ini maksudnya omsetnya ini bu, penjualannya ibu semakin hari semakin naik. Jangan begini, nggak tahu apa ini maksudnya ini begini. Maksudnya ini omsetnya begitu aja ya. Nah, kita mau belajar hari ini, insya Allah dalam rangka untuk menaikkan omset kita, berikhtiar supaya kita bisa sukses di jualan kita. Insya Allah. Tepuk tangan dulu buat PKK Kementerian Negeri ya, luar biasa sudah mengadakan acara kita pada hari ini. Saya mau angkat tangan ya, saya mau lihat ya, saya mau lihat hari ini yang datang hadir ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menggunakan Facebook untuk jualan, angkat tangan. Wih, Facebooker ya, luar biasa ya. Yang menggunakan Instagram, angkat tangan. Oke. Yang menggunakan TikTok, angkat tangan. Oh, TikTokers. Berapa orang ini? Satu. Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Yang kita malu-malu, enggak apa-apa Ibu. Angkat tangan tinggi-tinggi. 1, 2, 3. Oke. Yang menggunakan YouTube, angkat tangan. Twitter. Apa? Oh, ada satu orang. Quora. LinkedIn. Apa itu disebut semua itu? Luar biasa. Nah, tadi sama Coach Yudi, itu teman saya ya, sudah belajar tentang penjualan. Nah, hari ini sampai sore, sampai maghrib sebentar, kita akan belajar ilmu digital marketing. Tapi saya mau ngantar dulu. Saya mau antar dulu apa sih yang akan kita pelajari selama 2 hari ini. Insya Allah ya. Jadi kalau bisa HP-nya di silent dulu ya, jangan pakai mode getar gempa 5,7 skala Richter ya, bahaya karena kedengaran semuanya, apalagi musiknya nanti musik-musik yang mengganggu ya. Tapi kayaknya hari ini di tempat ini tuh jaringannya kurang bagus ya, jadi memang sengaja kayaknya begitu ya. Coba, oke, tangan kanannya semua di atas, tepuk pundak temennya ya. Ibu-ibu, ikuti kata-kata saya. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong jangan ribut. HP-nya disimpan dulu. Kalau tidak, HP-nya akan disedekahkan oleh pemateri di atas. Balas. Bapak-bapak, ibu-ibu, oke. Saya akan fokus. Anda juga HP-nya disimpan. Mana nih tangannya nih disimpan. Kalau tidak, HP-nya saya ambil. Ya. Jadi ini namanya adil ya. Adil. Saya ambil HP-nya ibu kasih HP-nya temannya ya. Jadi tolong jalan panitianya, kalau ada yang HP-nya mencurigakan langsung diambil.
Ya, oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berdoa semua ya? Doa makan maksudnya ya, sudah ya. Next. Oke. Wah, kalau langsung lihat uang, langsung matanya fokus, autofokus emak-emak ini ya. Jadi ini salah satu alumni saya, 3-4 tahun yang lalu. Dia jauh-jauh datang dari Kendari, dosen ya. Beliau belajar, waktu itu belajar Facebook, tapi fokusnya di Shopee Marketplace. Nah, dia sudah mengalahkan 4 kali lipat dari gajinya. Ingat, profit, bukan omset, profit artinya untungnya. Dia cuma jualan perlengkapan bayi. Nih, next. Kalau ini mahasiswi tingkat akhir, next mas, ya. Mahasiswi tingkat akhir ini adalah apa namanya? Kalau tadi Shopee, sekarang Instagram, ya. Nah, kalau ini Instagram, dia punya toko, mungkin ada yang pernah beli jualannya, produknya, pelangi RR. Ada yang tahu? Pernah ya? Nah, ini sempat saya tanya, dia juga pernah belajar ya. Berapa sekarang penghasilannya, Dek? Ya. Alhamdulillah Kak, setiap bulan itu dapat 1000 piece. Ya, kita coba hitung 1000 kali, anggaplah 3 tahun yang lalu itu harga pasminanya mungkin 50.000 lah gitu. Kali 1000 berapa? 1000 kali 50.000 berapa? 50 juta, pintar ya. Lumayan untuk semester akhir, ini kayak anak-anak kita ya, yang sudah mengantongi uang setiap bulan 50 juta. Lumayan, dengan jualan pasmina. Yang ketiga nih. Nah, ini yang ketiga teman saya di TikTok ya. Jadi jangan alergi main TikTok ya. Karena TikTok juga bisa menghasilkan penjualan kalau ditahu cara mainnya ya. Ini teman saya di sebelah kanan, dua-duanya ya. Yang satu jualan hijab ya, yang satunya jualan jus pelangsing. Dua-duanya bisa banjir order dari dia menggunakan TikTok. Terus saya, apa jualanmu? Apa jualannya ini di depan ini? Ngomong-ngomong saja, pintar bicara sama ini. Terus kamu apa? Next. Nah, ini salah satu dashboard, salah satu jualan affiliate ya. Saya affiliate, tadi dijelaskan affiliate manager. Salah satu jualan saya yang mendapatkan komisi seperti ini juga profit ya. Sekarang pertanyaannya, mau ndak belajar hari ini? Mau atau mau sekali? Mau sekali atau mau banget? Yang mana benar ini? Yang mau angkat tangan bilang saya. Yang mau angkat tangan bilang saya. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya, luar biasa ya. Sudah mulai panas-panas ini. Oke, kita mulai ya. Saya punya satu, sebelum belajar, saya mau sampaikan satu prinsip cara saya belajar. Boleh dicontek, boleh di ATM, boleh juga dipakai, ya. Asal jangan dibuang ya, kasihan ya. Karena ini saya pakai prinsip belajar saya. Boleh dicatat, boleh dijadikan quotes, boleh juga diposting foto terus dibingkai ya. Jadi begini, kita sekarang adalah 10 tahun yang akan datang. Paham Bu maksudnya? Kita saat ini, kita sekarang adalah 10 tahun yang akan datang. Next. Saya berdiri di sini karena perbuatan saya 10 tahun, 15 tahun yang lalu, dan itu keputusan saya mempengaruhi sekarang saya ada di sini. Coba kita lihat ya. Nah, masih tidak ada dosanya waktu itu ya, unyu-unyu ya. Masih panjang lehernya ya. Ya, rambutnya masih kinclong ya, gitu ya. Jadi begini-begini saya pernah tadi dijelaskan banyak CV-nya. Sebenarnya itu CV di atas kertas. Sebenarnya yang saya sangat bangga itu pekerjaan saya yang ini. Ya, pernah jadi loper koran, pernah dagang keliling, ketuk pintu kos satu teman ke teman kos yang lain, jualan buku, dagang kaos. Pernah juga antar galon, ya. Kalau ada di sini Bapak Ibu yang punya rumah, mohon maaf ini saya selalu sampaikan ke forum. Kalau Bapak Ibu ada di sini yang punya rumah di jalan kompleks Rumah Sakit Faisal yang mungkin 15 tahun yang lalu mobilnya pernah ada bekas tabrakan, ya, bekas tabrakan, itu saya pelakunya. Karena waktu subuh-subuh itu hari saya antar koran Bu, kodong, ya. Saya antar koran, terus saya tabrak, saya perbaiki kasihan ini koranku, saya tabrak, jatuh, tergeletak. Terus saya tunggui orang, mana ini orang yang mau keremuni Kak.
Kejadiannya subuh-subuh Bu, orang semua sholat. Ih, nggak ada orang. Kabur deh. Akhirnya saya kabur. Setelah itu saya nggak jadi lagi antar koran, lapor koran. Jadi mohon maaf Bu, kalau ada keluarganya tolong tanya keluarga Ata. Saya pelakunya Bu ya. Yang di rumah sakit Faisal, tolong dimaafkan ya. Saya pelakunya ya. Saya juga pernah, jawabkan Ibu ya. Saya juga pernah jadi sopir mobil jenazah. Pengantaran terjauh saya adalah di Rumah Sakit Wahidin sampai di Sinjai lewat Jeneponto. Ya, jam 2 siang sampai di sana maghrib, nggak dikasih makan kodong. Sampai di sana maghrib, pulang saya makan di Bulukumba. Bayangkan Ibu, di Jeneponto waktu itu 15 tahun yang lalu, pulang sendiri pakai mobil jenazah, nggak ada lampu. Ya, apa yang saya lakukan Ibu? Tipsnya adalah saya memutar radio keras-keras, saya push full, maksimal, supaya mengalahkan ketukan-ketukan yang ada di belakang. Tapi itu hari saya tidak rasa lagi, terserah mau genderuwo kek, mau kuntilanak kek, mau tuyul kek, saya tidak pikir. Karena jam 3 subuh ini mau tidur ya. Jadi saya tidak urus lagi itu. Tapi saya syukuri semua pekerjaan saya ini adalah keputusan saya mau mandiri di usia saya masih muda, dan alhamdulillah inilah yang membawa saya next. Nah, sekarang sudah glowing ya. Tepuk tangan buat saya. Ya, sekarang alhamdulillah saya sudah menjelajah di beberapa kota ya, di ngajar seperti ini karena ilmu-ilmu yang saya dapatkan digital marketing. Saya pernah Bu saya pernah makan pagi makan siang di Pekanbaru, ini serius ini. Terus di Jakarta makan malam, sarapan di Palu, pernah begitu Bu. Sampai itu hari hidung saya hampir sinus ya, karena hampir tiap pekan saya ngajar. Akhirnya pandemi, dan kalau sekarang Ibu pakai Zoom, Bayeru pakai. Saya sudah 2017 saya sudah pakai Zoom, meeting sama klien-klien. Jadi core bisnis saya 80% digital marketing. Makanya hari ini saya akan sharing pengalaman saya, pengalaman teman-teman saya, nanti saya akan perkenalkan juga yang akan mengantarkan materi ini. Mudah-mudahan lewat jalan ini, inilah doa-doanya Ibu. Ya Allah, mauku ini dimentori sama orang yang bisa ajar Kak jualan. Mudah-mudahan ini jawabannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut. Ya. Yang kedua, tadi yang pertama tadi apa tadi Bu? Wah, bentar. Ya, enggak ada hadiah aku. Tadi mau kasih ini, kosong ki. Mau kasih ini, apakah di sini kue? Enggak ada, kosong. Nah, sekarang yang kedua, silakan dicatat. Ya. Itu catatannya. Aku ya tergantung prasangka hambaku. Ini penting sekali karena ini yang mempengaruhi saya. Sekarang saya mau tes. Sudah dicatat Bu? Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya, atau Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Sekarang saya mau tes. Saya random Bu ya. Tanggal 10 September 2022 mau dapat penghasilan berapa? 1 miliar. 1 miliar. Aplaus dulu buat Ibu. Kapan mau naik haji? Sudah dari beberapa tahun yang lalu. Sudah dari beberapa tahun lalu. Saya bertanya kapan? Sudah ya. Oke. Mobil apa yang diinginkan? Pajero Sport. Warna? Hitam dong. Oke, bagus. Travel apa Bu yang ingin Ibu pakai umroh tahun nanti? Mau ke umroh Bu? Mau ke umroh? Mau. Apa travelnya? Siapa? Di mana travelnya? Kalau kita Pak? Baru cari travel juga. Baru cari travel juga, luar biasa ya. Berapa rumah yang kita minta Bu? 1. Di mana Bu? Di Makassar. Di Makassar. Oke. Aplaus dulu buat semuanya, luar biasa ya. Banyak sekali maunya ini Bu semua di sini ya. Tapi begini Bu ya, begini. Saya mau kasih satu jurus, ini dipakai sama semua orang-orang yang sukses, yaitu kekuatan pikiran.
Kalau kita bilang begini, apa kita tanya Kak? Travel apa sembarangnya ini? Bisa itu. Langsung Allah lihat, belum siap ini. Karena Allah itu, Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Dan ini saya pakai, hati-hati dengan pikiran. Oke, sekarang catat. Iya, silakan praktek sekarang catat. Tanggal berapa sekarang ini? Tanggal 16 Desember 2022 saya akan mendapatkan, silakan. Saya, namanya siapa? Pada tanggal 16 Desember 2022 akan mendapatkan. Saya Dian, pada tanggal 16 Desember 2022 saya akan mendapatkan rombongan mobil dari Traveling. Amin ya rabbal alamin. Oke. Lanjut. Saya Rari Dulianti, pada tanggal 16 Desember 2022 saya akan punya PT saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Saya tergantung ibuku, Bu. Saya atas nama Rufaida, pada tanggal 16 Desember 2022 saya akan mendapatkan sebuah rumah. Amin. Amin. Amin dulu dalam semua. Amin. Oke. Kenapa itu di atas tanya-tanya begitu? Kayak Tuhan saja. Sudah dia tahu menunya. Oke. Sering buka aplikasi Gojek sama Grab? Sering? Paling pertama apa dulu yang kita buka, Bu? Kalau mau nih ceritanya nih, apa? Apa dulu ceritanya ini sudah dibuka tadi tuh passwordnya gitu tuh. Apa pertama kalau kita mau misalnya nih saya mau sebentar malam saya mau pergi di Mari kan di situ gitu. Tujuan. Terus setelah tujuan, oke berarti posisinya toh. Setelah posisi, ada yang nomor telepon tadi situ. Oke, pesan. Berarti langsung kelihatan apanya? Jalurnya, petanya. Oke? Setelah dapat jalur, ada ketemu driver. Setelah ketemu driver, ada uangnya tuh toh. Keluar dulu biayanya berapa? Baru Anda di pick up. Belajar dari aplikasi. Tadi saya tanya, Bapak Ibu, mau dapat apa Bu? Bikin dulu. Sama persis ini. Ketika ada driver kodong, tinggal di situ. Ajak antar ke dulu. Mau kemana? Datang juga ini. Saya mau antar tapi ragu-ragu Kak. Nggak ada itu, nggak di pick up sama driver kalau begitu. Tidak akan datang itu driver antar kita kalau kita tidak tahu tujuannya. Nah olehnya itu Bapak Ibu semua, tahu dulu tujuannya. Ini dulu step pertama. Anda mau naikkan omset? Mau? Mau menaikkan profit? Mau? Pertanyaannya berapa? Berapa? Sebanyak-banyaknya. Oke, ini kita belajar ya hari ini sebelum kita masuk mindset. Sudah dapat tujuan, tahu diri. Saya mau dapatkan 1 miliar tahun depan. Senang dapat 100 juta? Belum. Tahu posisi. Nah, saya akan ajarkan ilmu ketiga. Ini kalau dipelajari, Ibu kuliah 2 SKS di kampus. Hari ini gratis Ibu dapatkan dari saya. Namanya metode SMART. Metode apa? Nah, ini caranya orang-orang sukses menjalani hidupnya. Pertama S, spesifik. Kedua M, measurable. Ketiga A, achievable. Bagaimana tulisannya nih? Ketiga R, realistic. T terakhir, time bound. S, spesifik. Mungkin dapat uang berapa Bu? Tahun depan? Sebanyak-banyaknya. Bingung langsung. Apa itu sebanyak-banyaknya? Berapa itu sebanyak-banyaknya? 1 juta aja kapan, Dik? Spesifik, Bu. Tulis ke spesifik. Ini kesalahannya UMKM. Selalu mau naik omsetnya tapi tidak tahu berapa naiknya. 1
Saya mau naikkan omset, pokoknya bulan depan. Berapa Bu? Itu saya nggak tahu. Untuk apa begitu? Kasih naik Bu, kasih spesifik. Berapa? 100 juta. Oke, dan jangan takut. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. 100 juta, oke. Sekarang measurable, terukur. Kalau misalnya tahun depan saya dapat 100 juta, harusnya saya akan lakukan ini. Bisa diukur. Ketiga, achieve, tercapai. Tes, tercapai. Bisa kita capai. Yang keempat, realistis. Tidak di ngawang-ngawang. Ada pernah di salah satu workshop, ini mahasiswa ya, saya tanya, tahun depan mau dapat apa Dek? Rumah kos 3 lantai. Wih, hebatmu itu. Ada yang mau? Belum Pi, saya baru kos-kosan. Daerah realistis ke namanya Dek, mimpi ke namanya ini. Bangun dulu, cuci muka, baru tulis lagi. Yang terakhir, ada waktunya. Selama ini kita bilang, mau ku itu dapat mobil ya, tapi kapan? Kapan Pi? Sama tadi, di mana kita mau dapat? Di mana kita mau haji? Travel apa? Bagaimana caranya kita mau dipertemukan sama travel itu? Kita sendiri tidak tahu tujuannya kemana. Sampai di sini paham Bu? Sampai di sini paham? Oke, kalau begitu next, ini namanya ilmu goal setting. Ini kalau dipelajari bisa 2 SKS, dan ini semuanya yang saya lakukan, bahkan tadi yang slide sebelumnya, semuanya mulai metodenya dari itu. Harus tahu dulu, saya posisiku apa dan saya mau kemana. Baru habis ini kita gas. Siap? Siap? Oke, bismillah ya, kita mulai ya. Oke, sudah semuanya siap belajar. Nah, saya akan saya akan bagi resepnya bagaimana menjalani supaya bisa mendapatkan posisi yang diinginkan yang sudah Anda tulis ya. Bismillah ya. Oke. Sekarang catat yang bagian tadi pertama tadi apa? Tadi itu apa satu? Yang kedua? Oke, saya tidak dengar ya, jangan itu bagaimana. Yang ketiga. Berpikir baik. Cara yang baik. Oke, yang terakhir. 5 jadi pesanku ya. Yang terakhir ini. Dua sebelum terakhir. Yang keempat. Bukan. Ini tadi sudah beberapa quote-quote ya. Nah, sekarang yang keempat. Ini juga silahkan ditulis ya. Nah, yang keempat adalah tulis rencana kita dengan pulpen. Biarkan Tuhan yang menghapus bagian-bagian yang salah. Nah, inilah yang biasa Bapak Ibu ketika menuliskan dream, mimpi, goals, pada saat dijalani, kenapa berubah kini jalannya? Memang begitu memang begitu metodenya, tapi goalsnya tetap sama, seperti itu ya. Jadi 2016 saya lakukan hal yang sama Bapak Ibu. Saya tulis di buku, saya akan memiliki mobil Grand Livina warna merah marun plat DD 767FR tahun 2017. Itu yang saya tulis. Apa yang terjadi Bu? Tanggal itu, saya ingat sekali, pada tanggal 10 November 2017, belum ada. Akhirnya saya pelajari ilmu ini. Apa yang salah ya Allah? Kenapa ini? Ternyata saya tidak menggunakan tadi metode SMART. Bagaimana mau beli mobil? Motor pun belum ada. Jadi akhirnya saya tahu, oh ternyata saya belum pantas memiliki Grand Livina. Kapan dikabulkan? Saya dikabulkan. Oh sorry. Saya tulis itu 2011 Bu, bukan 2017. 2011 saya tulis, 2012 saya mau mobil itu Grand Livina. Di tahun 2015 barulah ada mobilnya. Bayangkan Bu ya, 2012 saya minta 3 tahun setelah itu. Platnya sama, DD 767FR. Warnanya sama, merah marun.
jenisnya Toyota Agya. Oh, ternyata saya baru belajar. Oh, ini mobil memang pantas buat saya. Memang ini rezekiku, ini yang cocok buat saya karena memang segini yang saya bisa. Nanti tahun kemarin, alhamdulillah pas pandemi, saya beli mobil lebih bagus dari yang saya minta 10 tahun yang lalu. Bah, sekarang saya bilang Grand Livina, mobil apa itu Grand Livina jeleknya? Lebih bagus mobilku sekarang gitu. Nah ternyata saya baru pantas memiliki mobil ini setelah itu tadi. Saya boleh menuliskan mimpi, tapi saya harus pakai pulpen, pakai pensil, biar nanti Allah yang hapus bagian-bagian yang salah. Tetap dapat mobil, tetap DD-nya sama ya, platnya sama ya, sama. Karena kekuatan dream. Oke, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semua sudah berani hari ini untuk menuliskan dream-nya. Baik, sekarang kita akan belajar ya, kita sudah masuk ya. Jadi sudah ada 4 quotes tadi ya. Nanti yang kelima di sesi akhir baru saya akan keluarkan apa quotes yang kelima. 5-5-nya ini nanti share ke keluarganya, adiknya, anaknya dan sebagainya. Oke. Sekarang next. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu semua. Sekarang di tahun 2021 ya. Di tahun 2021 kita sudah melewati yang namanya disrupsi. Apa itu disrupsi? Itu jawabannya. Disrupsi itu adalah perubahan besar gara-gara inovasi. Apa disrupsi yang pertama? Next. Disrupsi yang pertama namanya disrupsi digital. Dulu orang berkomunikasi pakai surat, Pak Pos. Bahkan dulu ada teman saya bercita-cita ingin menjadi tukang pos. Pas besar tidak ada nih. Digantikan yang namanya WhatsApp. Kirim pesan lewat WhatsApp. Dulu kita pesan apa? Ojek. Harus kemana Bu? Harus kemana? Jalan kaki. Pangkalan. Sekarang sisa cukup ibu lagi di kamar mandi, ya. Lagi mencuci di kamar mandi, pesan set sudah datang Gojeknya. Jadi ini perubahan yang pertama adalah ternyata 5 tahun terakhir terjadi yang namanya digital disruption atau disrupsi di digital. Mari kita lihat next. Nah ini saya mau lihat ini, apakah ibu peka dengan ini? Next, oke. Siapa bilang Gojek tidak ada? Dari mana dapat uang Gojek? Kita lihat penghasilannya, ya. Oke, ada sekarang Gojek itu ini 2016 datanya 100.000 driver, 8 trip, 10.000 saja dapat. Berapa nominalnya? Berapa itu angkanya Bu? Nolnya itu berapa? 8 miliar per hari. Itu yang didapatkan Gojek. Bukan drivernya, tapi perusahaan Gojeknya. Next. Ini GrabFood. Setiap 8 pesanan, setiap detik selalu ada 8 pesanan. Oke ya. Jangan dulu hitung di bawahnya. Saya mau suruh bernafas. Coba. Saya mau coba bernafas. 1, 2, 3 bernafas. Hembuskan. Oke, berapa detik itu? 2. Di saat ibu bernafas 2 detik, Gojek sudah mendapatkan 16 pesanan. Oke? 1, mana tadi? Balik-balik. Maju, ya. Ya. Jadi 8 detik kita kali ya 60 detik kali 60 menit kali 24 jam kali 10.000 sama dengan di bawahnya enggak ada uangku begitu di ATM jadi dari itu berapa nolnya? Enaknya nih Ibu lihat-lihat angka uangnya orang nah hitung. Berapa? Yes. Perusahaan Gojek startup itu dia mendapatkan perharinya bisa 6 miliar dan per bulannya bisa 2 triliun. Ini data tahun 2016, belum sekarang. Next, kita ke Tokopedia. Tokopedia menurut laporannya dia setiap terjual produk itu 16,5 juta produk terjual setiap bulan. Transaksinya, jadi kita breakdown lagi 16.500.000 bagi 30 hari.
Per hari dia mendapatkan 550.000 transaksi per hari. Berarti per transaksi itu nilainya 1,8 juta. Jadi wajar tadi itu yang main Shopee 7 juta udah dapat. Ini lebih pore lagi nih ownernya. Oke? Ini disrupsi digital. Kita nggak tahu tiba-tiba ada perusahaan begini bisa sebesar begini ternyata uangnya ya. Baru saya buka hari ini. Baru tahu ini ya? Baru tahu ya? Next, Traveloka dulu. Nah, Traveloka, tahu Traveloka? Iya, masih ingat Ibu waktu masih zaman BBM ada teman tak di nama BBM-nya Fitra Wisata Travel, masih ingat? Di dia kita pesan tiket, masih ingat? Masih ingat ya BBM itu? Sudah diganti sama satu aplikasi yang namanya Traveloka. Traveloka mengambil alih perusahaan itu semua, dia jadi super aplikasi. Coba lihat, visitornya itu yang mengunjungi ada 26 juta. Kita ambil saja 2,5%-nya saja. Itu dia penghasilannya, 2,4 berapa? Triliun. Ya, sudah pernah hitung uang ke triliun? Oh iya, saya doakan mudah-mudahan Ibu sudah akan belum selesai, amin. Mendapatkan, amin. Minimal 1/4 triliun mau dong. Ya Allah, jadikanlah menantuku mendapatkan penghasilannya 1,4 triliun. Karena kalau kita menikmati mami ini toh, anak mami yang mau dikasih sadar. Oke. Ini pertama adalah disrupsi digital. Dari satu aplikasi ternyata, wih, ngeri ya. Ternyata ini angka uangnya banyak sekali. Ini pertama digital. Nah, sekarang disrupsi yang kedua apa? Next. Oke. Disrupsi yang kedua adalah Nah, saya ini Bu milenial. Saya ini yang gara-gara saya ini. Jadi awalnya orang digital, akhirnya diperluas oleh kaum milenial. Saya mau lihat usianya Ibu. Sekarang usia berapa? Next. Silahkan Ibu di posisi mana? Nah, apakah Ibu adalah di atasnya baby boomers? Coba angkat tangan yang baby boomers. Angkat tangan baby boomers. Bukan ya. Ada juga begini. Malu-malu. Enggak apa-apa Bu ya. Angkat tangan baby boomers. Gen X. Wah. Wih. Sedikit juga kan saya? Oke. Gen X. Milenial. Gen Z. Nah, ini kalau mati lampu panggil saya ini. Jadi yang tidak angkat tangan ini apa kita sebenarnya Bu? Bapak. Apa mau tanah? Generasi apa Ki? Saya adalah generasi emas. Setelah Gen Z itu adalah Gen Alpha, usia 16 tahun ke bawah, anak-anak kita, cucu kita. Ya. Yeah. Game over. Saya bukan semua, saya game over. Capek mak itu lihat. Oke, ini belajar supaya kalau kita diskusi sama teman-temannya bisa kelihatan. Ya. Ini milenial. Yang merubah itu semua adalah milenial. Apa yang dirubah? Next, coba kita lihat. Nah, ini dia. Sudah tadi pernah rasakan gempa kemarin? Nah, ini yang terjadi juga sama market milenial. Dia bikin juga gempa. Yang awalnya baby boomers sama Gen X, masih ingat ya? Itu awalnya perilakunya mirip, sama, cara belanjanya sama, cara belinya sama. Tiba-tiba ada anak kurang ajar, namanya milenial, dia rubah kayak gempa, set, langsung patah, tek, tes. Milenial lah yang berubah. Awalnya, dulu saya kalau mau belanja, saya ke pasar. Kenapa sekarang kau belanja pakai Shopee? Dulu saya kalau mau ke ini harus pakai bentor. Sekarang kenapa kok pakai ini, pakai itu? Itulah yang terjadi patahan. Gara-gara milenial. Dia mulai lagi yang baru. Milenial lagi yang mulai kebiasaan baru. Akhirnya diikuti oleh Gen Z. Jadi mohon maaf Bu. Hari ini Gen X. Hari ini kita belajar sama milenial. Karena milenial sekarang yang memegang pasar. Ya, jadi harus mengikuti keinginannya milenial.
Next, apa yang berubah dari milenial? Nah ini, pertama, golf. Alhamdulillah. Ya. Sekarang milenial sudah sangat jarang main golf. Cuma beberapa saja. Tapi coba lihat di HP-nya, ada enggak game golf? Nggak ada. Yang ada apa? Apa gamenya di situ? Mobil. Kenapa ibu-ibu tahu ini? Yang kedua, Harley Davidson terancam punah karena diganti sama milenial yang suka Matic. Makanya ada sekarang motor-motor NMAX, Scoopy. Sekarang malas orang main gigi-gigi, maunya yang simple-simple. Terus yang ketiga, jas pakai dasi, pakai ini, udah ditinggalkan sama milenial. Sekarang kayak saya stylenya, pakai kaos, cukup pakai kaos, pakai jas, selesai, tampil. Nggak perlu pakai pantofel, cukup pakai sepatu Converse. Saya sudah tampil di depan. Waktu dulu itu harus pakai jas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membawakan ceramah Jumat hari ini, bukan itu maksudnya, ya. Jadi itu jas berubah. Yang keempat, long term employee. Rata-rata milenial dan Gen Z itu sudah nggak betah berlama-lama kerja di suatu tempat. Nah, kita rasa gitu, yang kita rekrut sebagai karyawan tak 1 tahun itu berapa kali dia mengundurkan diri? Halo, ada yang sudah punya karyawan di sini? Minimal admin ada? Dalam 1 tahun berapa kali ganti orang? Saya pas keluar ini Pak, dari sini keluar Tommy juga Pak. Ini saya kasih tahu resepnya ya. Anak Gen Z, anak milenial itu tidak suka diperintah. Dia tidak suka didikte. Woi kerja kau ini, woi kerja kau ini, woi kerja kau ini. Tidak suka. Yang dia suka itu adalah Yang dia suka itu adalah di mentoring. Yang kedua, di coaching. Wow, apalagi namanya ini. Mentoring itu lebih ke menjelaskan pengalamannya kita. Coaching ditanya. Jadi kalau jangan sudah mau bisa suruh. Mana ini? Kenapa belum selesai mana? Sudah, langsung baper dia bikin status. Kejamnya bosku. Langsung bilang lagi semuanya. Masa marah Ki? Tadi tidak Ji. Nah, itu patah itu anak-anak Gen Z begitu memang. Ya, caranya adalah di coaching. Tanya. Jadi bukan marah, bertanya. Sudah selesai tugasnya? Belum Pak. Apa yang membuat belum selesai? Begini. Bagaimana caranya supaya bisa selesai? Ini. Apa hal yang berbeda yang bisa kamu lakukan supaya cepat selesai? Pertanyaan begitu yang merangsang dia supaya berpikir. Coaching namanya. Nah, nanti ada waktu nanti belajar ilmu coaching ya. Itu. Yang terakhir. Nah, itu. Jam waker. Apa maksudnya ini? Ada yang bisa tebak? Yes. Sekarang gaya hidupnya anak milenial dan Gen Z adalah saya tidak mau terikat dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Sesuai jam kerja. Dia prinsipnya anytime, anywhere. Kapan saja dan di mana saja. Saya kerja aja Pak, tapi jangan suruh masuk. Pokoknya biar tengah malam kerja Pak. Begitu caranya dia. Betul ya? Asal jangan jaga toko, begitu. Jangan nanti tengah malam saya jaga. Siapa mau? Enggak, ada beberapa pekerjaan yang kita pakai jam kerja. Sebenarnya Bapak Ibu, motor rahasianya. Sebenarnya jam kerja ini diprediksi oleh pakar ekonomi dunia, itu terjadi nanti di tahun 2030. Sebenarnya. Tapi gara-gara pandemi. Langsung WFH berubah. Tidak jadi. Bukan tidak jadi, dipercepat. Seperti itu. Ya, next. Apa yang berubah lagi? Ini bisnis ya, ini bisnisnya. Oke. Makanya catat baik-baik ini, lihat baik-baik ini karena ini adalah ilmu kekinian. Anak-anak zaman now kita pelajari. Yang berubah adalah ini kenapa ini mic-nya? Kalau dulu baby boomers, Gen X, saya mau tanya ibu-ibu yang Gen X ya. Dulu itu kita berbangga-bangga diri kalau kita punya milik pribadi.
Betul ya? Mobil pribadi, kantor pribadi, pokoknya yang namanya ownership milik saya, itu kita bangga sekali. Sekarang enggak. Bisnis sekarang itu berbentuk akses, semua orang bisa memiliki. Contoh, mobil menjadi Grab. Daripada saya beli mobil, mending saya pakai Grab. Macet lagi, belum dapat parkiran setengah mati, mending naik Grab. Banyak lagi diskonnya. Gojek itu ada diskonnya 90%, Gojekin aja, saya tahu ya. Karena saya suka diskon ya. Anak milenial itu diskon, sebentar saya jelaskan. Kemudian yang kedua, dulu kita rental VCD, betul ya? Berapa dulu utangnya ibu? Udah kasih selesai VCD-nya? Satu hari 50.000 itu dendanya. Sekarang ada Netflix bu. Kalau mau nonton layangan putus di WTV. Iya dong, episode 5 sekarang. Kalau mau nonton Korea di View. Wih, ibu-ibu nonton Korea ya? Luar biasa ya dong. Kalau mau dengar musik, dulu MP3. Sekarang ada? Berapa dibayar bu kalau menghilangkan iklannya? Ya? Cukup 50.000 dalam 3 bulan ya. Pintar semua ya. Dulu saya punya cita-cita ingin berkantor di gedung yang tinggi. Dulu. Sekarang ribetnya berkantor di gedung yang tinggi. Saya cukup pakai yang namanya itu, co-working space, kantor bersama. Sekarang seperti itu. Terus yang berikutnya hard disk. Capeknya saya bawa hard disk, flash disk, sekarang ada namanya Google Drive. Nah, ini berubah. Next, apa lagi yang berubah dari milenial? Nah, ini yang saya mau share hari ini. Oke. Yang di bawah, brand loyalty. Mohon maaf. Coba HP-nya diangkat semuanya. Oke, sekarang hitung berapa aplikasi yang ada di situ. Jangan bilang banyak, berapa? Kadang ada tuh angka banyak. Yang saya tahu tuh 1 sampai 10 sampai 1000, ada berapa? Aplikasi, oke, saya ke spesifik. Aplikasi ojol. Kenapa bukan 1? Oh 1, ibu 1, orangnya setia. Ibu 2. Ada bapak-bapak ada mau ke 4? Enggak Ji? 3. Oke. Kenapa ibu enggak pilih 1? Kenapa 3? Oke, sudah. Sekarang marketplace-nya ibu. Coba yang di situ apa yang di-download? Berapa? Pembayaran online berapa? Apa itu? Dana, OVO, berapa situ? Pokoknya itu dompet tuh bu. Pusingku. Baru tak 5.000 di situ anunya, saldonya. Bu, era sekarang nggak ada yang salah, benar gitu bu. Nggak ada saya nggak salahkan. Karena memang sekarang eranya, bukan eranya sekarang orang loyal dengan satu brand. Dulu gitu begitu. Sekarang eranya karena banyak sekali informasi, banyak pilihan, banyak media, akhirnya apa yang terjadi? Kita nggak loyal. Ingat Ki, konsumen saat hari ini tidak loyal dengan sebuah brand. Contohnya tadi ibu, ada suami di situ. OVO, Mi Dana, Mi apa, Mi ini semua dan sebagainya. Kenapa? Karena kita punya prinsip hari ini adalah di mana ada diskon, di situ ada saya. Di mana ada promo, di situlah saya berdiri. Takbir, ya. Iya. Itu brand loyalty kurang. Jadi mohon maaf, saya punya brand namanya apa? Cuka-cuka. Dikalah jadi sama ini. Ada brand baru, pasti kalah. Jadi kuncinya seperti apa? Kuncinya apa? Di atas. Kuncinya brand Anda harus ada 3. Harus melalui 3 hal. Pertama, harus ditemukan, search. Nah, ini kita hari ini belajar. Makanya beruntunglah hari ini yang belajar. Tepuk tangan dulu buat hari ini. Ya. Ini kita pelajari besok, hari ini sampai besok. Brand ibu harus ditemukan. Ditemukan di mana? Ditemukan di internet. Pencarian. Brand ibu harus ada yang review. Brand ibu yang ketiga harus ada kasih rating. Jadi sekarang itu eranya search, review, rating. Kalau nggak ada itu, coba Maki ibu pergi ke hotel, ke Jogja misalnya, pesan hotel. Apa yang pertama kali ibu lihat? Brandnya atau reviewnya?
biar kau tuh hotel begini bintang 5, kalau ada situ tulisannya di sini seram sekali, banyak pocongnya. Biar itu dibilang 3 juta, biar harganya 300 ribu ya. Nah, mau jadi ada reviewnya orang. Ya. Jadi insya Allah hari ini dan besok kita akan pelajari search, review, dan rating. Bagaimana caranya supaya banyak yang review dengan menggunakan influencer. Nah, besok kita pelajari itu. Kita belajar sama teman saya, adik saya, dia Gen Z, tidak apa-apa ya kita belajar sama yang lebih muda. Dia punya gorengan, tapi dalam jangka 1 tahun, 2 tahun bisa buka cabang menjadi 11. Hanya dia jual gorengan, namanya Kaku Food. Ada di sini fansnya toh? Bukan fans, pelanggannya ya. Nah, besok kita belajar bagaimana caranya dia bisa mendapatkan review dan rating yang bagus. Kita juga akan belajar search. Nah ini, adik saya juga. Silakan berdiri. Nih, Muhlis ya, Muhlis Basri ya. Nanti kita belajar, habis saya akan belajar bagaimana caranya supaya ditemukan oleh mesin pencari. Sama siapa lagi namanya? Wahab ya, berdiri juga Wahab. Nah, ini kita belajar sebentar siang ini sampai maghrib ya. Nah, sama anak-anak Gen Z ya. Belajar bagaimana caranya supaya ditemukan, direview dan dapat rating yang bagus. Oke. Next. Nah, yang terakhir. Oke, yang terakhir adalah pertama tadi apa? Disrupsi apa? Yang kedua? Yang ketiga, pandemik. Jadi, digital lah yang memulai perubahan itu, diperluas oleh milenial, dipercepat oleh inilah Anda di sini. Makanya saya mau sampaikan quotes yang kelima. Bukan saat ini, sekarang bukan lagi eranya yang kaya mengalahkan yang miskin. Yang besar mengalahkan yang kecil. Yang kuat mengalahkan yang saat ini eranya yang lambat akan dikalahkan oleh yang cepat beradaptasi. Anda baby boomers, Gen X tidak masalah. Kalau Anda cepat beradaptasi, Anda pemenangnya. Ini eranya. Dan siap-siap kita belajar. Ulang ya. Dari mana saya ulang? Dari Assalamualaikum. Sekarang eranya bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, yang kaya mengalahkan yang miskin, apalagi yang kuat mengalahkan yang lemah, tapi sekarang eranya yang lambat dikalahkan oleh yang cepat beradaptasi. Kenapa Nokia bisa tenggelam? Karena tidak mampu beradaptasi. Muncullah Samsung. Jangan sampai ibu seperti Nokia. Kuat, besar, jadi pembicaraan, tapi tidak laku lagi. Karena digeser oleh brand baru yang lebih gercep, yang lebih cantik, yang lebih bagus, dan seterusnya. Oke, inilah 3 disrupsi yang terjadi, pengantar dari saya. Next, slide terakhir. Nah, ini ya, terjadi pandemi dan disrupsi digital bergelombang kedua, maka penting, ini yang bilang Pak Menteri UMKM, penting loh UMKM digitalisasi. Makanya 2 hari ini fokus keep belajar, kalau perlu tahan keep tidur tak, karena hari ini bukan disuruh keep tidur, disuruh keep belajar. Dan ini akhir tahun, enak sekali saya tuh ngajar akhir tahun, karena tahun depan itu awal baru buat Bapak Ibu semua, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Insya Allah. Ya. Next, terakhir. Ya, kita mulai dari mana? Oke, saya antar, setelah ini kita tanya jawab ya. Saya akan antar, angkat tangan kanannya. Oke, angkat tangan kirinya. Satu aja ya. Tangan kanan, tangan kiri. Oke, saya akan ajarkan bagaimana kita menemukan konsumen kita di online. Oke, ini konsumen saya di online. Di online cuma 2 aja, Bu. Jadi saya mau mempermudah belajar digital marketing ya. Cuma 2 kita bisa ditemukan atau menemukan. Cuma 2 jalurnya. Namanya jalur kiri dan jalur kanan. Coba angkat tangan kirinya dulu. Jalur kiri. Oke, kalau saya bilang jalur kanan, angkat tangan. Jalur kanan.
Oke. Jalur kiri, jalur kanan, balik kanan. Oke, jalur kiri, jalur kanan. Apa maksudnya itu jalur kiri, jalur kanan? Oke, yang pertama, jalur kiri itu adalah mesin pencari. Atau paling mudahnya, ya, paling mudahnya, Ibu, saya mau tanya dulu nih yang belakang dulu. Siapa suka ini bikin sayur tutu? Oh iya, Ibu ya. Oh Ibu juga, Ibu mau deh. Bu, kalau bikin sayur tutu, Bu, apa dibutuhkan bahan-bahannya, Bu? Bahan-bahannya. Daun ubi. Ini Bu, tutorial dulu, Bu. Daun ubi. kelapa, serai, bawang, tumis. Iya. Minyak, enggak aja Bu, pakai minyak apa? Pakai minyak, oke. Tapi itu lima bahannya, Bu, Di. Daun ubi, serai, kelapa. rempah-rempahnya semacam bawang putih, bawang merah, Oke. merica. Pokoknya 3 unsurnya tadi, Bu, Di. Daun ubi, kelapa sama serai. Oke. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Kalau mau bikin sayur tutu, katanya minimal 3 ya. Daun ubi, serai, santan, kelapa. Nah, pertanyaannya, Ibu, pada saat ada tamu seperti itu, Ibu akan kemana untuk mencari 3 bahan ini? Oke, pasar. Nah, pasar. Kalau Ibu ke pasar, ya, kalau Ibu ke pasar, apakah dipastikan Ibu belanja atau batal? Belanja. Oke. Fokus ke saya, ya, fokus ke saya. Ibu, orang yang di mesin pencari itu rata-rata sedang siap belanja. 80% orang yang berada di jalur kiri itu dalam kondisi 80% butuh siap belanja. Yang mana dimaksud mesin pencari? Ada yang bisa kasih contoh? 1, Google. Oke, bagus. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Marketplace. Oke. Apa lagi? No. Hah? Yahoo. Boleh, tapi kebanyakan Google lah gitu. Apa lagi? Kalau mau makan, apa kita cari? GoFood atau Grab. Apa lagi? E-commerce, Lazada dan kawan-kawan. Kalau produk tak mau dicari, ya minimal kita ada di sini. Paling mudahnya kalau mau ditemukan di Google, paling mudah adalah Ibu harus belajar yang namanya Google My Business. Nah, sebentar sesi khusus itu Google My Business kita optimasi. Yang kedua, kalau mau ditahu produknya, minimal ada di marketplace. Mau Tokopedia atau Nah, hari ini kita akan fokus belajar ini 2. Cara jalur kiri. Bagaimana caranya supaya saya ditemukan di pasar. Seperti tadi yang dijelaskan. Sampai di sini paham? Oke, sekarang angkat tangan kanannya. Jalur kanan. Oke, silakan diturunkan. Jalur kananlah baru namanya media sosial. Media sosial itu, Bu, biar ki busa-busa cerita di situ di Facebook. Orang di Facebook kasihan itu, orang lagi capek, buka Facebooknya, mau kepo. Dia mau tahu kabarnya Haji Ani, ditinggalkan sama temannya, ditipu sama tetangganya. Dia mau tahu itu, dia kepoi. Terus ada jualan tak lewat. Terus kita kita komen berapa harganya. Terus kita baper. Kenapa ini Anda hubungi, Kak? Saya sudah jawab tidak ada ini, Kak. Bukan masalah bapernya. Tidak ada itu pembeli yang PHP. Yang ada adalah penjualnya yang baper. Karena di sosial media itu 50%, 50-50. Dia cuman interest. Nah,
Apa contohnya kalau sosial media dalam bentuk keseharian kita? Contohnya adalah sayur, sayur, yur. Pernah dengar itu? Nah, selalu. Pertanyaannya, setiap hari beli? Enggak. Kalau jualan di penjual sayur keliling, dia akan keliling ke kompleks, tapi tidak semuanya satu kompleks akan beli. Begitu juga kalau kita ngiklan di media sosial. Kita setiap hari update status, tapi tidak semuanya teman Facebook kita, teman Instagram kita beli. Makanya di sini itu sama dengan keliling ya, pedagang keliling. Nah, apa contohnya? Media sosial. Apa contoh media sosial? Facebook, apalagi? IG, apalagi? Apalagi? YouTube. Marketplace Facebook cocok nggak di sini? Kenapa? Marketplace Facebook cocok nggak di sini? Kenapa? Ya, karena orang masuk di marketplace itu siap beli. Itu saja logikanya. Tapi kalau dia masuk di sosial media, dia tidak dalam keadaan siap berbelanja. Dia sedang mencari hiburan, mencari inspirasi, mencari yang lain-lain. Nah, besok ini yang kita pelajari full. Bagaimana caranya bisa bikin konten. Nah, siap-siap Ki besok. Wah, Ki, ada di produk tak? Ada di. Karena besok itu saya akan datangkan teman saya, seorang foto produk profesional. Nah, ini bagaimana caranya teknik ambil foto supaya bagus dilihat. Cara foto produk. Kemudian yang kedua, besok itu kita pelajari bagaimana caranya supaya mengiklan endorse ke orang yang followernya besar. Ini. Sama yang terakhir, saya akan pelajari bagaimana caranya tips meramaikan sosial media supaya jualan kita laris, dan yang terakhir ilmu yang namanya covered selling. Apa itu covered selling? Cara berjualan tapi tidak sedang berjualan. Nah, ini ilmu yang saya pelajari tadi disebut sama Ibu, lisensinya saya dapatkan 2 tahun. Saya praktekkan 2 tahun sampai sekarang. Gitu. Nah, sudah tahu Bu, Ibu? Bapak, Ibu? Sudah tahu ini ilmunya? Tahu bedanya? Oke, jalur kiri mana tangannya? Jalur kanan? Oke, kalau saya bilang jalur kiri, ucapkan mesin pencari. Jalur kanan, sosial media. Jalur kiri? Salah nih. Jalur kanan? Jalur kiri? Jalur kanan? Facebook? Langsung disebut. Shopee? Kiri. OLX? Oke, bagus. Lazada? Iya. Kiri Pak. Oke, ya. Terima kasih buat semuanya. Aplaus dulu buat semuanya, luar biasa. Hari ini kita belajar lebih singkat. Next, terakhir. Sudah ya? Next, kayaknya sudah selesai ya. Oke, ini sosial media saya. Kalau mau tek-tek, muka ganteng saya boleh. Asal jangan pinjam uang ya di sini. Ya, nanti kita insya Allah bukan pinjam uang, tapi meminjamkan uang ke jalan Allah. Amin. Oke, demikian ya penyampaian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini pengantar dari saya supaya Ibu mengerti apa sih yang kita pelajari hari ini. Kita pelajari tentang mindsetnya. Kita juga pelajari kenapa harus belajar digital marketing, karena ada 3 disrupsi yang terjadi. Dan sebentar kita akan belajar bagaimana caranya muncul di pencarian pakai Google My Business dan Marketplace besok. Nah, makanya jangan kemana-mana ya. Siapkan mental, siapkan hati, siapkan uang. Mana sini yang punya kuliner? Yang mana punya produk? Oke. Kalau nggak ada besok produknya, hoax. Nggak ada produknya, nggak ada hoax gitu. Kalau ada salah bilang saya, apa produknya Bu? Saya kuliner, apa donat? Mana orang? Nggak ada di toko. Berarti hoax itu. Karena tidak ada penampakannya.
Yang nanti enak sekali kalau yang kuliner itu nanti kita akan belajar lebih dalam lagi besok di sosial media. Oke, terima kasih dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.